pada hari ini ibadah raya tanggal 20 Februari 2022. Untuk mengawali kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Oke, kita ucapkan pengakuan kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah. Satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, masih dalam posisi berdiri, kita akan mengawali ibadah kita. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Kitab Wahyu, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji nama Tuhan, kiranya hanya Tuhanlah yang layak menerima pujian kita, menerima penyembahan kita, menerima pengagungan kita, karena Dialah pencipta segala sesuatu dan karena kehendaknya semua itu ada. Kita pujikan sebab Kau layak. Katakan, Yesus ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku
Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan lebih banyak berkat yang kadang tidak kami sadari ya Tuhan, Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kami bersyukur buat pagi ini kalau kami boleh ada di dalam ibadah raya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami mohon senantiasa urapan Roh Kudus memenuhi setiap kami. Engkau menjagai, memberkati, melindungi kami. Di dalam kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan, dan kami tidak kehilangan berkat yang daripada-Mu. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, kerinduan kami boleh senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih saat ini kami sisipkan doa Tuhan buat Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang saat ini Engkau izinkan boleh mengalami positif COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau turun dengan damai sejahtera, Engkau turun dengan penyertaan, penghiburan buat mereka ya Tuhan. Senantiasa berikan rasa optimis, rasa percaya diri, rasa keyakinan Tuhan yang penuh boleh mengandalkan Engkau, dan semuanya kami pastikan akan baik-baik saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap keluarga, saudara-saudara yang merawat semuanya Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran ya Tuhan, sehingga saudara-saudari kami yang saat ini mengalami positif COVID-19 boleh sembuh kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang lain yang mungkin mengalami penyakit yang lain Tuhan. Kami berdoa, kami satukan hati, satukan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala sakit penyakit boleh dilenyapkan dan kesembuhan boleh menggantikan. Dan kami yakin dan percaya mereka beroleh pengalaman rohani, pengalaman bersama-Mu ya Tuhan, sehingga iman percaya mereka boleh senantiasa dikuatkan. Terima kasih ya Allah, sekali lagi kami berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu yang di gereja pun di rumah boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan kami rindu ya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang saat ini belum bergabung ya Tuhan, Kau tilik mereka Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan segala hal kesibukan mereka, dengan segala hal apapun yang menghalangi mereka untuk setia ya Tuhan, Kau tolong, Kau berkati ya Tuhan, sehingga kerinduan kami setiap sidang jemaat-Mu boleh setia di dalam Engkau. Terima kasih Allah, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita ucapkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi bersama di dalam kidung kesukaan nomornya yang ke-68. 68. Judulnya Tuhanku Ajaib dan Heran. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa yang memberi kita kehidupan, dan Dia Raja segala bangsa. Kiranya kita senantiasa boleh berserah atas seluruh aspek kehidupan kita, baik itu tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita senantiasa boleh berserah kepada Tuhan dan imani, percayalah bahwa kita boleh mendapatkan damai, kesenangan yang daripada Tuhan. Kita pujikan Tuhan ajaib dan heran. Tuhanku ajaib.
kehidupan kita, dalam situasi apapun, biarlah kita senantiasa mengingat Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Puji Tuhan, pada saat ini saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah kita ajaib, Allah kita heran, Allah kita besar, Allah kita perkasa, kiranya kita tidak nikmati sendiri berkat yang luar biasa ini. Tetapi marilah kita senantiasa boleh berbagi, boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, keheranan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan lebih lagi kasih Tuhan yang begitu melimpah dan tidak terbatas. Bila senantiasa boleh kita bagikan kepada sesama kita. Kita pujikan kasih-Mu melimpah.
kita akan siapkan hati pikiran kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini kondisi biasanya silih berganti ya, masalah datang silih berganti, ujian diizinkan Tuhan boleh terjadi, dan badai datang menerpa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita senantiasa butuh keyakinan, butuh kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita dan tempat kita boleh berlindung, dan kiranya kita tetap senantiasa merasa aman, tidak goyah di dalam perlindungan Tuhan. Saya bacakan ayat di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Besarnya kasih Tuhan sering digambarkan seperti jauhnya langit dari bumi, yang sampai saat ini tidak ada satu manusia pun yang boleh mengukur jauhnya, besarnya jarak antara bumi dengan langit ini, karena di atas langit pasti masih ada langit. Kita akan mengawali pemberitaan firman Tuhan dengan satu pujian, Engkaulah kekuatanku.
benar ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memberi kami sukacita ya Tuhan. Terima kasih kalau pagi ini kami boleh mengagung-agungkan nama-Mu, kami boleh kembali Tuhan mengingat besarnya cinta kasih-Mu. Engkau Allah yang heran, Allah yang besar. Terima kasih ya Bapa, kiranya setiap kami boleh membagikan berkat yang luar biasa ini yang daripada-Mu kepada sesama kami ya Tuhan. Ajar kami lebih peduli, ajar kami lebih memperhatikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Dan kerinduan kami Tuhan, mereka juga memperoleh berkat kasih karunia yang daripada-Mu, pertolongan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah, pada saat ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri melingkupi setiap kami ya Tuhan, memenuhi kami, dan suasana yang indah boleh ada Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Biarlah yang nampak kuasa Allah dan isi hati-Mu boleh Engkau curahkan buat setiap kami jemaat-Mu, dan kami siap mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terlebih lagi Tuhan, firman apa yang kami dengar, apapun yang kami saat ini nikmati, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang akan menerima berkat firman-Mu. Biarlah berikan kami konsentrasi yang baik, pendengaran yang baik, sehingga tidak terlepas Tuhan sedikit pun berkat yang telah Kau siapkan kepada kami. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhanku. Kami menyerahkan segenap doa, ucapan syukur, dan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita ucapkan bersama-sama. Amin. Ada sukacita, haleluya. Biar mendung, biar hujan, tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan, kiranya kami seperti puji-pujian kami. Itulah suatu kerinduan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita boleh senantiasa setia kepada Tuhan, maka kelak kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita ya, di sana. Seberang sana jauh ya, kita belum pernah ke sana. Itulah surga, tempat Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk bersama-sama bersuka senantiasa. Pujian kami indah ya, saya nggak semayanan sama Mas Jumarno, tapi perlindungan daripada Allah itu sungguh-sungguh akan memberikan keamanan bagi kita. Amin, haleluya. Kadang-kadang kita di dalam keadaan yang saat ini zaman-zaman akhir ya, jadi kadang-kala ada orang mengatakan hampir-hampir kiamat, hampir-hampir Tuhan datang begitu ya. Tetapi kita tidak tahu ya. Saya sendiri kadang-kala kalau membaca di Alkitab itu kadang-kala apa benar ya, zaman ini sudah zaman akhir ya. Kita harus siap sedia, jaga-jaga kapan Tuhan datang ya. Tapi kita tahu sebelum Injil tersebar, sebelum semua manusia, makhluk di dunia ini mendengar akan kabar baik, itulah Yesus sebagai juru selamat, maka itu tidak akan terjadi. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, ya, Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia mau kembali, mau datang di dunia ini. Tetapi satu hal kita tahu, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersiap sedia, berjaga-jaga kapanpun dia akan datang. Bapak Ibu saudara sekalian ya, saya baca kabar-kabar di akhir-akhir ini. Banyak hal-hal nubuatan yang itu sudah dikatakan, difirmankan di dalam firman Tuhan, yang dikabarkan oleh para nabi pada zaman-zaman dulu, itu banyak yang sudah digenapi ya. Tetapi ada satu hal yang di zaman akhir ini, yaitu kadangkala nubuatan itu adalah firman Tuhan melalui seseorang, bukan saja melalui anak Tuhan,
melalui orang-orang yang sudah kenal kepada Tuhan. Kadang-kadang itu adalah orang yang belum kenal Tuhan bisa meramalkan, mengatakan sesuatu di depan, jauh-jauh di depan itu akan terjadi, ya. Jadi banyak hal yang seperti itu. Nah, di Pulau Jawa ini terkenal dengan orang yang prihatin, orang yang suka topo, suka semedi begitu ya. Dan mereka bisa menubatkan, atau kalau di dalam bahasa sehari-harinya meramalkan ya masa depan begitu ya. Nah, contohnya orang-orang yang terkenal di dalam sejarah dari Pulau Jawa sendiri, itulah raja daripada Raja Kediri, Joyoboyo ya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah seorang raja yang arif bijaksana, dan dia terkenal dengan bukunya, buku ramalan Joyoboyo. Sampai saat ini orang Jawa mempercaya itu karena apa? Karena banyak yang terjadi. Ya, contohnya saja seperti dulu zamannya Jepang datang. Ya, di situ diceritakan bahwa di kelak kemudian hari akan Pulau Jawa itu akan dijajah oleh orang cebol kuning ya, cebol yang warnanya kuning, dan itu yang jauh di seberang timur dari Indonesia, Nusantara, dari Pulau Jawa kalau dulu ya. Nah, itu akan menjajah Pulau Jawa hanya seumur jagung ya. Jagung itu 3 bulan setengah. Bapak Ibu Saudara kalian, Jepang itu menjajah kita cuma 3 tahun setengah. Tapi di Joyoboyo dikatakan cuma umurnya jagung. Nah, jagung ini nggak ada setahun ya. Ya, itu jadi sanepan dan itu akan berlaku. Tapi itu benar berlaku. Kemudian ada lagi itu tentang Rawa Pening ya. Cerita dari Rawa Pening itu besok ramining zaman Rawa Pening akan mudal dahono. Tahu mudal dahono? Apa itu? Timbul api di Rawa Pening. Lah Rawa Pening itu air, kok masuk mudal api ya. Itu benar terjadi, yaitu pada waktu Rawa Pening dijadikan tempat pembangkit listrik ya. Rawa Pening terkenal pembangkit listrik itu seluruh Jawa dan Bali sebelum yang lain-lain ada. Tapi sekarang masih sudah banyak diadakan, bukan cuma dari air, listrik ini bisa ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuatan, ramalan itu ada dan itu terjadi kalau kita percaya. Nah, kadang-kala kalau saya dengan ramalan itu nggak begitu percaya ya. Ramalan ini orang doyan sego apalagi sekarang. Nah, banyak di dalam gereja itu dibutuhkan juga orang-orang yang bisa bernubuat, bisa mempunyai jadi itu roh ya. Jadi ada roh di dalam hidup dari orang yang percaya, itu mengerti untuk masa-masa depan di dalam kehidupan manusia itu bagaimana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ya, seorang nabi, seorang rasul, itulah Yohanes. Pada waktu dia ada di dalam pengasingan di Pulau Patmos, dia mendapatkan itu nubuatan, ramalan. Masa-masa setelah dia, demikian juga sampai kepada saat ini, sampai nggak tahu kapan. Ya, itulah tentang keadaan dunia di akhir zaman, demikian juga masa-masa setelah Yohanes pada waktu ditinggal oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan wahyu kepada Yohanes pada waktu dia ada di pengasingan ya, dia sendiri. Nah, itu pentingnya bagi kami. Kalau kami mau bergumul, mau ketemu dengan Tuhan, kiranya ada di dalam kesendirian, itu lebih baik. Karena kita bisa berfokus dan kita bisa mengadakan intim hubungan yang sangat erat dengan Tuhan kami. Ya, Tuhan kami telah kenal dengan kita dan kita kenal dengan Dia.
Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nggak pernah sopoaruh, tidak pernah kita intim bergaul dengan dia, maka kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tema-tema yang dibawakan anak saya, suatu mimpi, ya, untuk Bapak Ibu yang kemarin itulah tim mimpi. Kita adalah satu gereja, persekutuan di dalam gereja ini. Kita punya mimpi ke depan. Kalau kita nggak punya pikiran atau benar-benar kita itu minta wahyu daripada Tuhan, apa yang dilakukan untuk ke depan kita itu kita nggak ngerti, ya, sama sekali nggak ngerti. Tetapi mari kiranya kami benar-benar minta kepada Tuhan pimpinan daripada Tuhan. Mimpi boleh, ya, kita harus, ya. Pada waktu saya masih kuliah di Sati, ada seorang yang terkenal sampai saat ini, itulah tokoh dari gereja dari Korea Selatan, itulah Pak Yogi Cho, mengadakan waktu itu, ya puji Tuhan, saya menangi istilahnya. Teman saya ada yang sekelas, tapi pada waktu itu dia belum masuk dan dia istilahnya terlambat masuk di dalam perkuliahan, dan dia tidak mendengar dengan kesaksian, dengan yang dia alami dan dia kerjakan pada waktu dia menjadi hamba Tuhan. Itulah Yonggi Cho, ya, seorang yang terkenal sampai saat ini, bukan dari gereja GSIA saja, dari gereja-gereja mana mengakui bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena banyak doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau Tuhan pakai ibu bapak saudara sekalian? Amin. Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kepada kita. Nah, baik pagi hari ini kiranya Tuhan akan juga menolong kepada kami, senantiasa mengasihi kepada kami sekalian. Tuhan Yesus tidak pernah putus, dia terus menerus kasihnya sepanjang masa. Dan demikian juga pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan menolong tim kami, ya. Kami adalah sebagai gereja Tuhan di tempat ini, dari seorang hamba Tuhan yang ada di sini yang punya visi, ya, untuk membuka Boyolali, itulah Pak Karblom, dan demikian juga disertai dengan para hamba-hamba Tuhan se-Jawa Tengah pada waktu itu cuma 16 orang, ya, termasuk saya, ya. Jadi waktu itu pelayan Injil yang perempuan itu cuma, ya, yang bujangan cuma saya. Terus yang lain istri-istri pendeta, ya. Tapi gereja itu cuma baru 8 gereja mungkin se-Jawa Tengah GSCA. Nah, itu visi ke depan dari Pak Karblom dengan kami sekalian hamba-hamba Tuhan di Jateng pada waktu itu. Kami ingin gereja di Jawa Tengah bertambah-tambah, nah, ke depannya. Dan kami setiap kali itu diberi motivasi supaya kita itu enggak kendor, kami itu enggak lemah, ya, putus asa, tetapi kita diberikan hal-hal yang supaya kita itu tetap di dalam keadaan apapun, ya. Kita harus tetap untuk mengembangkan gereja Tuhan menjadi gereja yang banyak, begitu, ya. Nah, supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal kepada Tuhan Yesus dan Tuhan boleh dipermuliakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita hitung sekarang Jawa Tengah itu GSCA-nya dibagi 2, ya. Di Jawa Tengah bagian timur saja itu sudah ada 200 gereja GSCA kurang lebih, ya. Jadi GSCA di Jawa Tengah bagian timur bagian 1, terus itu yang bagian barat belum dihitung, ya. Jadi bertambah itu yang dikehendaki. Pada waktu saya masuk di sini tahun 1977 Bapak Ibu, di sini gereja di Boyolali itu hanya Boyolali yang diperintis oleh Pak Karblom dengan Ampel.
Ya, jadi Ampel itu justru sama-sama dengan Boyolali, yaitu tahun 1972. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pas penamatan saya, pas saya wisuda, habis wisuda, saya disuruh ke Jawa Tengah yang belum banyak gereja GSC, Bapak Ibu Saudara. Tanpa uang sepeser pun berangkat dari Sati. Saya sampai bingung mau jalan kaki apa piye ya ke Mbak Ambarawa. Saya nggak tahu. Tapi seorang teman yang baik bagi saya, itulah Pak Petrus Rohani yang ada di sini. Saya yang enggak, ini dia meninggalkan sesuatu barang dagangan diberikan kepada saya. Dia bilang, jualan, dolen Mbak, dinggo sangu. Saya enggak minta, enggak ini, tapi dia peka banget karena dia banyak berdoa pada Tuhan dan dia katakan, Mbak Tati perlu duit untuk jalan, untuk naik bis. Nah, puji Tuhan. Saya minta kepada Sesdorep, itu sebagai direktur, wakil direktur dari Sati pada waktu itu. Dia tidak dikasih uang. Jadi kalau saya minjami bisa loh, bayangke. Orang Belanda, orang Amerika. Kalau pinjam boleh, tapi harus dikembalikan. Yang pinjam ya boleh kembalikan. Tapi saya bilang pinjam nggak apa-apa, nanti saya sampai di Jawa Tengah saya akan bayar. Tapi puji Tuhan saya nggak jadi pinjam. Itu motif dari kehidupan saya. Selama hidup saya nggak mau pinjam uang, utang itu ya. Bapak Ibu boleh ya, tanya ke kampung kemana. Saya belum pernah. Biar nggak ada uang, nggak ada apapun, saya nggak mau namanya hutang. Di bank, di perkumpulan apapun ya, saya nggak mau. Di seluruh itu Pak Yodi saksinya tempo hari. Kalau menabung harus pinjem. Saya bilang ya lebih baik nggak nabung. Saya bilang nggak pinjem. Ya. Aku nabung nggak minta bunga. Ya, saya menolong dengan benar-benar uang tak pinjem ke. Tapi kembali nanti nggak usah bunga-bunga. Ya, jadi kalau saya ada bunga dari kampung itu 10% besar banget, saya sampai heran kok sampai hitungannya seperti itu. Jadi kalau saya menabung 1 tahun itu ada 1 juta, saya dapat 1.100.000. Saya bilang 100 tak masuk ke di kas. Itu setiap tahun saya mesti begitu. Nah pada waktu Pak Yodi tak suruh ikut dan dia bilang kudu utang. Saya bilang wis podo, nek hutang aku nggak gelem. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi segala hal yang kami lakukan kiranya itu benar mempermuliakan nama Tuhan. Kembali kepada nubuatan Bapak Ibu saudara sekalian, ya, ramalan di masa depan. Ya, pujian, penyembahan itu akan terjadi di surga nanti bila kami setia kepada Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 10. Saya akan ambil ini. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Ya. Ini apa namanya? Firman Tuhan tadi Mas Jumarno ambil di Wahyu yang ke pasal 4 itu adalah benar-benar adalah akan terjadi bagi kami sekalian sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan dan kami akan menjadi umatnya dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan patut kiranya kami bayangkan bagaimana bahagianya sukacitanya kalau kami menyanyi memuji Tuhan ada di tempat ini. Kita tidak bisa melihat itu Tuhan kami, Tuhan Yesus, tetapi kami tahu roh itu ada bersama-sama kami
kita nikmat, kita senang kalau benar-benar dari hati kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga nanti kalau benar-benar itu sudah terjadi di surga, maka di situ ada suatu kebahagiaan yang benar-benar bisa kami rasakan. Di dalam firman Tuhan pasal 3 ayat 10 di dalam ayat ini dikatakan demikian. Karena engkau menurut firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dan hilang dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang saya memikir apa benar ini adalah kata-kata dari Tuhan sendiri pada saat ini terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kemarin ada kiriman dari mantu saya, dari anak saya, itu tentang cerita Doraemon. Sini pernah lihat? Itu terkenal ya. Terkenal pada waktu tahun-tahun 90-an mungkin ya. Nah, itu disiarkan di TV RCTI. Masih hitam putih mungkin waktu itu ya. Jadi tahun 1991 itu disiarkan lewat radio, lewat TV RCTI. Nah, itu ada anak-anak yang sekolah merindukan, dan mereka anak-anak yang malas, anak-anak yang nggak suka sekolah itu loh ya, biasa tuh saya dulu ya gitu. Jadi kalau sekolah itu pagi-pagi dibangunkan gitu, enaknya turu, digugah, di sekolah dan lain sebagainya, rasanya itu males, wegah. Dan ini diceritakan, ada cerita di mana mereka itu wegah, ados wegah, tangesuk ya, karena mau sekolah. Tapi diceritakan di situ dikatakan besok ada yang namanya TV kecil. Itu yang buat sekolah anak-anak. Besok enak katanya ya. Besok enak, nggak usah bangun pagi, nggak usah sekolah itu nggak usah mandi, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu terjadi saat ini. Benar nggak? Itu adalah orang lain yang mengarang cerita, dan itu terjadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya ramalan yang baik, cerita yang baik, masa depan yang ada di pikiran orang itu yang mengarang itu terjadi pada saat ini, ya. Dan itu masih ada orang-orang yang menyaksikan pada waktu TV ini menyiarkan, dan demikian juga saat ini mereka mungkin masih ada yang hidup ya. Karena 30 tahun yang lalu itu ya. Itu terjadi saat ini. Anak-anak sekolah yang males-males, enak kan? Digugah ra gelem ya sengko wae. Pas. Terus mereka pakai TV kecil katanya. Itu pakai HP, Bapak Ibu sekalian, waktu itu belum ada HP. Ya, ada HP gede lah, di jadul itu mungkin ya. Nah, tapi Bapak Ibu puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong bagi kami di akhir-akhir ini. Segala sesuatu digenapi oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, karena kita ini setia, kami ini melakukan firman Tuhan, itulah makanya kita mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Amin. Kenapa kita aman? Seperti pujian kami tadi. Karena perlindungan Tuhan itu amat-amat kita rasakan. Yang mungkin kadang-kadang ada yang keterlaluan, istilahnya ekstrem, dan tidak punya hikmat. Ya, pokoknya burak ya, itu banyak teman saya pendeta-pendeta. Sekarang anaknya itu podo kena COVID. Ya, itu yang di Malang cerita anaknya kena. Kalau kami berdoa setiap pagi yang namanya Mbak Hulda Mitriati, dia itu sampai menangis-nangis WA saya. Kenapa sih anakku kena? Aku berdoa terus bendino. Ya, dia suka suntik. Dia adalah calon, istilahnya calon
istrinya dari dokter, dia bilang ya, jadi calon mantunya itu dokter. Kenapa sih dia kena COVID? Bapak Ibu saudara lihat, COVID itu bukan batang besar, bukan tembok gede, dia adalah virus yang nggak dilihat. Kita tabrakan nggak kerasa kan? Ya, saya sendiri nggak ngerti. Di sini ada apa enggak? Aku ketabrak enggak? Ya, nggak terasa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, mari akhir-akhir zaman ini semuanya digenapi. Pencobaan COVID ini adalah seluruh dunia. Tadi dikatakan apa? Pencobaan seluruh dunia. Dan di atas bumi ini semua makhluk merasakan adanya itu, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan katakan, karena kita melakukan firman Tuhan, maka kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi, ya mungkin cuma hal yang COVID kecil, tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terpenting kiranya kami sangat-sangat melakukan firman Allah di dalam kehidupan kami. Diberi hikmat oleh Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami ada perlindungan dari Tuhan senantiasa. Kasih Tuhan tidak akan bisa memisahkan kita dengan cara apapun. Penyakit, sakit penyakit, kiranya Tuhan bisa saja menimpa di dalam diri kita, tapi Tuhan adalah perlindungan bagi kami sekalian. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kalian, pagi hari ini kiranya Tuhan menolong bagi kami sekalian. Tuhan boleh diberkati, boleh memberkati kami, demikian juga kami boleh diberkati Tuhan. Ya, dengan keadaan yang saat ini mungkin kami jenuh, bosan rasanya, tetapi mari kita lakukan yang terbaik sehingga kami boleh membawa nama Tuhan di dalam kehidupan kami, dan nama Allah boleh dipermuliakan senantiasa karena kami setia kepada firman Allah. Maka Tuhan akan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu lukisan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sekarang musim hujan, Bapak Ibu Saudara sekalian pakai payung supaya enggak kehujanan. Payung kita adalah Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi kami dari hujan badai ini. Ya, yang kena payung, ya, kalau angin payung ini goyang-goyang, tapi kita aman di bawah payung yang ada. Itulah Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan kerja di dalam kehidupan kami, ada di dalam perlindungannya, karena kita setia, tekun senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita tahu ketekunan penantian kita kepada Tuhan yang datang kedua kali tidak akan cuma-cuma. Setialah sampai kapanpun, sampai Tuhan datang, kita akan tetap menanti menunggu kedatangan Tuhan. Dan demikian juga pada saat ini kita menunggu pertolongan, perlindungan yang daripada Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan bersama-sama, kita akan nyanyikan nyanyian Tuhanku ajaib, Tuhanku yang itu heran ya. Kiranya Tuhan benar-benar kita mengagungkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang mengasihi kami, dan Dia akan tetap mengasihi kepada kami. Apapun penyakit corona tidak akan memisahkan kita daripada kasih daripada Tuhan. Kita tetap ada di dalam ketekunan, menunggu, menanti jawaban Tuhan yang begitu mengasihi kepada kami. Kita agungkan nama Tuhan, karena Yesus itulah Tuhan yang ajaib. Dialah yang heran, Dialah yang melindungi kita. Biar mungkin sebagian jemaat di tempat ini ada yang terkena dengan COVID, gak usah takut, gak usah gentar. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan, maka segala sakit penyakit akan dilenyapkan, dipisahkan dari kita, dan yang ada adalah Tuhan senantiasa mengasihi kita.
Bapak. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di surga sana. Kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami boleh sujud menyembah Engkau. Hanya Engkaulah Allah kami, perlindungan kami. Kami ada di dalam aman. Bila kami ya Tuhan ada di dalam bencana, Tuhan akan lepaskan itu. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan bila sampai saat ini kami masih ada di dalam tangan kasih. Dan kami selama-lamanya Tuhan ada di dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Baik ya Tuhan dengan keadaan, masalah persoalan pribadi kami. Demikian yang terutama pada zaman ini. Corona yang merebak seluruh dunia. Tetapi sebagai anak Tuhan, kami yang tekun senantiasa menunggu menanti jawaban Tuhan. Dengan kedatangan-Mu yang kedua kali nanti Tuhan, kami ada boleh bersama-sama memuji senantiasa dan selalu kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami kiranya senantiasa satu kerinduan bagi kami ya Tuhan, bila kami boleh merasakan persaudaraan dengan teman-teman saudara kami yang seiman, bersama-sama memuji, meramaikan ya Tuhan sorak-sorai kami, karena kami punya Tuhan yang setia. Kami ingin juga Tuhan buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum mengenal kasih daripada Tuhan, pakai kami Tuhan. Demikian juga terutama sidang Jumat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, pakai ya Tuhan kami menjadi pemenang-pemenang untuk anak-anak saudara kami, keluarga kami masing-masing yang terutama. Demikian juga Tuhan bila Engkau izinkan, maka tetangga dan banyak orang ya Tuhan yang kami temui boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kiranya benar-benar kami boleh senantiasa setia, tekun kami di dalam melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Surgawi sekali lagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kalian silakan duduk sebentar. Dan kiranya Tuhan menolong memberkati bagi Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, kiranya Tuhan akan memberkati kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jaga sebagai gembala sidang. Kiranya Tuhan akan menolong. Pada saat-saat ini adalah saat-saat genting bagi bukan cuma di sini ya, di seluruh dunia takut kepada corona. Bapak Ibu, itu adalah baik. Kita tahu, makanya kami lakukan protokol kesehatan dengan baik. Bila itu masih menimpa di dalam kehidupan kami, kiranya kami nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Perlindungan senantiasa dijamin oleh Tuhan bagi kami yang setia kepada Tuhan. Tekunlah senantiasa. Tekun bukan cuma sabar, tetapi tekun itu sungguh berterus. Tidak ada hentinya Bapak Ibu. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kami, dan kiranya Tuhan tidak bisa memisahkan. Dengan corona kita nggak akan pisah dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan akhiri kebaktian kami. Kita akan berdiri bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian kita senantiasa berdoa buat teman-teman kami, saudara kami, Bapak Ibu yang ada sakit, terutama kena COVID. Kiranya mereka boleh disembuhkan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka, asal mereka setia senantiasa kepada Tuhan. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, dan Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan adalah perlindungan satu-satunya bagi kami. Kami pulang Tuhan dengan penuh berkat dan daripada Tuhan. Engkau jadikan berkat kami dimanapun kami ada. Berikan kami ya Tuhan kesehatan yang daripada Engkau. Demikian juga Tuhan buat teman-teman saudara kami yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh Engkau lepaskan, dan sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan adalah satu-satunya bagi kami, perlindungan bagi kami,
dari saat ini sampai kapanpun. Sebab itu Bapa, pagi ini bila kami pulang, Tuhan sertai, jagai kami sepanjang perjalanan, ada di dalam keselamatan, kesehatan, sampai ke rumah dengan ketemu dengan teman-teman, saudara, bahkan keluarga kami masing-masing. Demikian yang di rumah, di mana-mana, kiranya mereka ya Tuhan boleh menjaga kesehatan mereka, dan mereka percaya bahwa perlindungan hanyalah ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita akan terima berkat kasih sayang daripada Tuhan, karena Allah lah satu-satunya perlindungan bagi kami. Angkatlah tanganmu, serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kehidupanmu, berkat-berkat tercurah bagimu, demikian juga buat keluarga dan semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Demikian juga persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama amin. Silakan duduk, mari kita akan bersama-sama ada di dalam saat teduh, dan kiranya Tuhan memberkati, menolong, melindungi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita masuk di dalam doa Bapa kami yang pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari hal yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama ada di dalam saat itu. Terima kasih Yesus.